Om Sairam Prof. Sures. Abi ko agung adon ini ya. Om Sairam. Kita mulai ya. Seram. Malam ini kita mohon dengan hormat Pak Ketua kita, Pak Putu Suwitro, untuk memberikan dua patah kata sambutan sebagai pembuka. Silakan Pak Putu. Sairam, Om Sri Om Sairam. Sairam. Om Sairam. Ya, izinkan saya mewakili semuanya. Saya yakin ini adalah hari yang sangat berbahagia buat kita. Kita bisa berkumpul di sebuah ruang secara virtual. Kami yakin semuanya hadir di sini menyambutnya sebagai suatu momen yang istimewa ya. Tentu kita awali dengan rasa syukur kepada suami, karena memang kita dipertemukan sebagai sebuah saudaraan spiritual pada melalui persaudaraan kita di organisasi ini, yang benar-benar telah kita merasakan langsung karunia beliau. Izinkan pada kesempatan ini, yang terhormat Prof. Sures, dan juga beberapa ada Bro Denis dan semua penasehat, dan khususnya saya ingin menggunakan kesempatan ini lebih banyak menyapa dulu saudara-saudara kita semua dari berbagai belahan Nusantara. Ya, kita memang sengaja dengan secara khusus kita menyapa dari beberapa hari kemarin, mengajak saudara-saudara kita untuk memanfaatkan momen yang luar biasa ini ke depan, untuk kita memanfaatkan ruangan ini sebagai tempat untuk kita belajar ya. Ya, disinilah kita di dalam proses bersama-sama ini kita sadar sekali, kawan-kawan ini dari belahan ya, ada dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa, yang mungkin ada yang beberapa yang baru bergabung di Sairama. Izinkan kami atas nama organisasi menyampaikan selamat datang, karena sebenarnya program Sairama ini sudah berjalan begitu lama, dan tapi khusus untuk 6 session ke depan ini kita akan angkat satu topik khusus dari suami terkait dengan hari kelahiran ini. Mudah-mudahan setelah ini program Ruang Sairama ini akan terus dimanfaatkan. Ya, tentu yang pertama kita bersama perlu mengingatkan beberapa hal. Apa yang kita dapat suami di tempat ini. Yang pertama tentu kita, sebagaimana disampaikan tadi, kita bersama-sama sadar bahwa kita ada dalam satu persaudaraan spiritual. Yang kedua, kita sekarang ada di sebuah ruang, sebagai nama organisasi kita adalah Sai Study Group ya. Kita, karakter organisasi kita adalah tempat untuk belajar. Walaupun itu kegiatannya sewa, tapi sebenarnya itu tetap adalah proses belajar kita. Dan ruangan ini kita memang sediakan untuk tempat kita belajar. Gitu. Sairama artinya satsang inspiratif Rabu malam. Jadi jangan luangkan waktu, setiap minggu kita luangkan waktu untuk mengunjungi tempat ini ke depan. Yang berikutnya, yang kita anggap sebagai karunia adalah ruangan ini, suami telah mengutus satu narasumber yang sangat istimewa. Kalau mungkin saya ajak tepuk tangan, mungkin semua tepuk tangan ini kepada Prof. Sures yang dengan sabar telah membimbing kita sudah berapa pekan. Ya, saya Ramde. Mudah ada 28 minggu sudah Sairam. Ya. Sairam. Jelas ya? Jelas? Ya, jelas? yang berikutnya saya menyampaikan jelas, kita karunia ya. Kita hari ini kami telah mengutus Prof. Sures mendampingi kita, berbagi pengalaman beliau, atau juga kita saling berbagi di antara kita di tempat ini. Ini adalah sebuah karunia khusus yang kita sambut dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke depan. Kemudian yang terpenting sekarang adalah di momen khusus ini
memberikan satu materi khusus di ruangan ini yang 5 pertemuan ya, kalau tidak salah 5 atau 6 pertemuan ke depan ini kita akan bahas 6 pembahasan yang ya. Ya, 6 pertemuan ini tentu ada mahawakia dari suami yang secara khusus dibingkai oleh sebuah tema yang namanya Happiness is Union with God. Itu kita dari Prasanti Konsil sendiri sangat serius membuatkannya sebagai study guide. Jadi ada sebuah intisari kehidupan yang disabdakan oleh suami yang wajib rasanya anugerah ini harus diteruskan kepada seluruh bhakta. Kami dari Sai Study Group Indonesia atas nama seluruh jajaran pengurus dan pimpinan tentu berterima kasih dan sekaligus mengharapkan minggu-minggu ke depan ini momen daripada Sai Rama Ruang ini dimanfaatkan dengan lebih banyak lagi. Kalau teorinya Prof. Suresh ini tolong dari yang hadir hari ini semua punya tanggung jawab untuk mencari 3 lagi bhakta-bhakta yang lain untuk bergabung di sini. Sehingga apa yang anugerah yang dicurahkan oleh suami, yang kita sama-sama pelajari di ruangan ini, lebih banyak yang akan merasakannya. Itu adalah sewa kita kepada suami di bulan kebahagiaan ini. Tentu juga pada saat ini juga kami informasikan kepada seluruh bhakta yang hadir di ruangan ini, bahwa kami di dalam bulan ini tentu sudah mencoba untuk mengelola bagaimana iklim kebahagiaan itu terus terbangun. Mulai dari kita bangun tidur, sebenarnya tim spiritual sudah menyajikan pesan per pesan yang patut kita renungkan, yang mestinya bisa mendampingi kita pada saat kita melakukan meditasi, pada saat kita di sana ada sebuah pesan per pesan yang sudah benar-benar disiapkan. Kalau kita renungkan dengan baik, maka sebulan lamanya pasti kita akan mendapatkan banyak hal yang bisa kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian di dalam keseharian, dari 80-an SSG telah diberi ruang untuk mengekspresikan kebahagiaannya dengan berbagai ekspresi-ekspresi seperti pendidikan, selalu setiap hari menyajikan, tiap SSG satu hari menyajikan sebuah karya-karya ekspresional, merepresentasi sebuah rasa bahagia mereka melalui karya pantun, puisi, kemudian ada juga dalam karya gambar, itu sebuah adalah ekspresi kegembiraan atau kebahagiaan yang disampaikan. Tentu juga itu semua nanti disampaikan melalui aktivitas-aktivitas pelayanan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah menyambut bulan ini. Semoga semakin hari semakin memuncak. Beberapa saat lagi, beberapa hitungan hari, kita sudah akan menyambut hari kelahiran spesial suami. Mari kita terus bangun secara iklim besar bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang hakiki kita yang harus kita miliki. Kebahagiaan itu akan kita rasakan lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama Baba katakan bahwa kesalahan yang terbesar kita justru jangan kalau kita tidak tahu bahwa kebahagiaan itu sebagai sebuah anugerah. Karena itu melalui ruangan ini kita akan satukan pandangan kita, satukan langkah kita, hingga hidup kita setelah ini akan selalu dihiasi oleh kebahagiaan. Sairam mengikuti Prof. Suresh, semoga ini awal ini untuk terus melihatkan seluruh bhakta agar hadir di ruangan ini lebih banyak dan lebih lagi. Terima kasih semuanya, semoga semuanya nanti bisa mengambil peran untuk mengajak kawan-kawannya lebih aktif lagi di ruang belajar ini. Salam. Sairam. Om Sairam, terima kasih Pak Putu Suwitra atas sambutannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Bapak Ibu ada bergabung malam hari ini, sudah dibimbing oleh Begawan untuk kita bertemu. Bagi yang pertama kali ikut Sairam, saya ucapkan banyak adik Ayut di sini, ibu-ibu Mahila, semua saudara-saudari terkasih, saya ucapkan selamat datang. Semoga kita semua dikaruniai kebahagiaan yang melimpah oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Selanjutnya, mari kita sambut dengan hangat Profesor Suresh Gowin. Om J. Sairam. Sairam, Sairam.
Sairam para bakta sekalian, Sairam Ibu, Sairam Brother Sowita. Terima kasih sekali lagi dengan limpah kurnia Bhagawan Baba kita sekali lagi tumbuh di dalam Sairama ini. Kita bertemu di dalam program Sairama. Minggu lepas kita minta 60 para bakta sekalian bawalah 3 orang. Dan hari ini kita ada 188 orang. Artinya tiap-tiap seorang bakta sudah bawa 3 orang. So kita sudah capai 180. Saya nak ucapkan saya ucapkan tanya dan ucapkan kerana sudah ikut arahan itu. Tapi saya harap 180 minggu lepas kita bawa 3 lagi. Jadi kita akan dapat lebih 400 orang mungkin, mana tahu. Sebab daripada segala ajaran Bhagawan Baba, 6 minggu inilah yang intipati. Kalau kita sudah faham dan kalau kita sudah betul-betul faham, kalau kita betul-betul boleh dapat faham bagaimana kita boleh dapat mengekalkan kebahagiaan kita dan hadiah yang kita harus beri kepada hari jadi, kepada Bhagawan Baba pada hari jadi ialah satu sahaja. Kita boleh beri macam-macam. Kita boleh buat kek lah, kita boleh hiaskan kita punya altar dan banyak lagi kita boleh buat. Tapi hadiah yang terbest sekali dan hadiah yang terbaik sekali yang kita boleh bagi kepada Bhagawan Baba pada hari jadi suami ialah satu sahaja. Bolehkah kita bagi satu hati yang bahagia dan mesra dan selalu fikir pasal Tuhan dan selalu beraman dan damai. Inilah hadiah yang memang suami mahu. Jadi 6 minggu ini apabila kita sudah dapat rahsia daripada suami, maka manakah kita boleh dapat menghayati sesuatu kenyataan seperti itu, maka inilah satu hadiah yang kita boleh bagi pada hari jadi 23 hari bulan November pagi-pagi. Kita boleh rasa kebahagiaan itu dan kita bagikan hati kita seperti ini sebagai satu hadiah kepada suami. So kita akan belajar tentang cara bagaimana kita boleh dapat lihat dan bagaimanakah kita boleh dapat menghayati hasrat suami ini. So apa yang kita boleh buat sekarang, apa yang kita akan buat ialah kita akan pecah dalam 5 kumpulan dan di tiap-tiap satu kumpulan kita pun sudah agihkan aspek perbincangan itu dan juga soalan demi soalan itu kita sudah pun agihkan. Kita ada facilitator yang mungkin akan dapat pendapat daripada semua bakta sekalian daripada kumpulan masing-masing. Dan kemudian lepas 25 minit kita balik dan kita akan bincang dengan lebih dalam lagi apakah perbincangan dan apakah poin-poin yang kita sudah bawa supaya kita boleh bincang dengan lebih dalam lagi. Sebab bila kita bincang, apa yang kita mahu ialah kita betul-betul boleh dapat merasa kesenambungan fikiran dan juga secara bagaimana kita harus fikir dan bagaimanakah kita harus fikir. Semua perkara seperti itu kita akan bincang di dalam perbincangan tadi. Kalau tidak nanti kita bagi kuliah lecture sahaja, dengar tapi tidak mungkin tabligh. Jadi kita pada saat ini boleh pecahkan kepada 5 kumpulan dan tiap-tiap kumpulan itu facilitator itu akan baca ayat itu di dalam kumpulan masing-masing dan terus buka kepada pendapat idea dan kita harap facilitator akan dapat idea itu dan kita boleh bincang nanti apabila kita kumpul sebagai satu plenary. So kita bagi memang perbincangan itu akan banyak sebab hari ini ada 100 mungkin 190, kalau kita bagi kepada 5 mungkin ada 30-40 orang. So untuk berbincang dan sebagainya. So kita bagi 25 minit sahaja untuk perbincangan dan kita balik. Boleh? Ya. Okey. Boleh, Ya. Prof. Ya. Okey. Om Sairam, silakan Sister Ayu berbagi dan Bapak Ibu semuanya perlu sampaikan bahwa nanti otomatis Bapak Ibu akan masuk ke dalam ruangan didampingi oleh para fasilitator bersama kita. Jadi saya perkenalkan nanti Bro Nyoman Sumantra, Bro Giri, dan Bro Wayan Wijanya. Bapak Ibu semuanya tetap tenang karena ada Ibu Aida nanti berada di ruangan yang
yang sudah dialokasikan. Jadi nanti langsung akan disambut oleh fasilitator masing-masing ruangan. Topik yang akan kita bahas masing-masing ruangan juga sudah ditentukan. Nanti silakan Bapak Ibu berbagi sharing di ruangan masing-masing. Om Sairam, perlu sedikit waktu untuk membagi. Silakan si Sayu, Sairam. Ya, sudah bisa langsung otomatis ya.
Sairan, Mbak Ode? Sairan? Mode mau ke grup 2, Ayu. Iya, Mbak Ode bisa langsung kan? Bentar. Iya, ini sebentar. Lagi Oh iya, iya, iya. lagi Siap, mencari jalan ke ruangan 2. Apa saya pindahkan? Boleh, boleh. Bentar, Mbak Niki ada yang baru masuk. Oke. Mbak Wayan, Ode sekarang di mana sih? Mode tadi di ini sekarang di ruang utama. Oh, Karena diubah susunannya, Wayan nggak pegang materi. Tadi dia pegang di grup. oh, sorry, Mbak Ode ya. Sairam, Oh, sorry. Sairam. Mbak Ode ini bisa langsung ini kok ada tulisan join, ketemu nggak? Karena Mbak Ode di, oke saya ulang deh. Sebentar. Nggak apa-apa. Nanti Mode cari-cari ya. Join yang, oke bentar. Oke, bukan. Sebentar, saya juga nyarinya jadi bingung. Mbak Ode di ruang utama kok nggak ada ya Mbak Ode? Oh, masa sih? Harusnya ada di sini. Ayu ada di mana? Kenapa kita bertemu? Karena kita Saya baru di ruang utama. Mbak Ode tadi di mana Mbak Ode? Dari sana aja saya cari. Oke, Mode tadi di ruang Siapa? 5. 5. Nyoman Sumantra ya di ruang 5. Ya, iya. Bisanya mindahin dari sana karena Mbak Ode sudah di-assign. Mbak Ode mau masuk kedua ya? Ya, masuk kedua. Ya udah, sekarang udah bisa.
Saira, Bode? Saira? Saira Mayu. Ya, Bode mau kemana sekarang? Tadi mode hilang, jadi sekarang mau oke mode akan cari sendiri breakout room-nya. Ya, Bode mau kedua nggak? Sekarang mode mau ke 1. Udah di 2 Oke. mode udah datang. Oke, sudah langsung ya.
Om Sairam, kita kembali ke Gimana bro? udah. Udah di main room. Oke. Kumpul udah ya? Saya punya topik sederhana hanya memaknai cerita soalnya seperti PNK lah, seperti Balpikas jadi maknai cerita itu. Jadi ya banyak yang memaknainya lah macam-macam. Ada kesabaran dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan share satu-satu gitu. Keren. Ya. Seram ya. Udah tadi Termasuk paling sedikit sulit waktunya. Sairam. Om Sairam. Nyoman itu tadi yang ngomong. Selamat datang kembali. Om Sairam, Bapak Ibu, selamat datang Ya, kembali di Sairam. ruang utama. Bentar ya. Oke, selamat balik, selamat pulang. Jadi kita dengar kumpulan pertama. Ya. Sairam. Kumpulan pertama, Brigiri. Waduh, Sairam ini belum sempat ngedit rapi tapi Apa-apa. nggak apa-apa ya. Tidak perlu Bahagialah. diedit. Ya. Bentar, saya akan share dulu ininya ya. Om Sairam. Semuanya sudah join, Bro? Udah semuanya join? Sudah komplit. Otomatis balik seluruh grup. Ya, siap. Mungkin kita bantu di mute ya yang mungkin yang masih ya saya. Ya tadi di grup kami ada sekitar 36 orang yang join dari Sabang sampai Merauke lah, dari Sulawesi, dari Medan. Cukup produktif juga walaupun sebenarnya jadi ini memaknai cerita dari Resi Brigu ya, cerita Resi Brigu untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan itu mungkin para bakta juga sudah banyak membacanya. Jadi beberapa poin-poin yang bisa kami dapatkan dari cerita tadi adalah yang pertama, segala sesuatu yang bersifat duniawi bukanlah kebahagiaan sejati. Karena tadi kan Resi Brigu dari makanan dan sebagainya seperti itu ya, akhirnya dia mendapatkan penyatuan dengan Brahma, mendapatkan kebahagiaan sejati. Oke, yang kedua, selalu terhubung dengan Tuhan dengan cara melakukan latihan rohani. Jadi Resi Brigu kan melakukan pertapaan tuh, lakukan kontemplasi dan sebagainya. Jadi terus terhubung dia untuk menemukan kebahagiaan, dia terus merenung, terhubung seperti itu. Akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan latihan rohani dengan latihan rohaninya. Dan jadi di sini nomor 2 ini ya, hanya dengan latihan rohani kita bisa mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Yang ketiga, menuju kebahagiaan itu melewati pancamaya kosa ya. Pancamaya kosa jadi mulai dari makanan, kemudian pikiran dan seterusnya hingga mencapai ananda maya kosa atau selubung kebahagiaan itu sendiri. Yang keempat, cerita Resi Brigu ini seperti doa Brahmarpanam ya. Itu Bhagavad Gita bab keberapa saya lupa tadi ya. Jadi intinya semuanya adalah Brahman, dan yang memakan adalah Brahman dan sebagainya. Yang seperti itu ya. Jadi seperti cerita dari mantra makna dari atau arti dari mantra prasadam itu sendiri. Kemudian nomor 5, menuju kebahagiaan sejati kita harus sabar. Resi Brigu bertahun-tahun berkali-kali itu sampai menemukan kebahagiaan itu dia dengan kesabaran. Ini yang jawab ini Bro Sastrawan Yud ya. Jadi diingatkan kembali kalau belum bahagia jangan lupa sabar gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu nomor 6, kembali lagi kesabaran menghilangkan rasa takut dan khawatir gitu. Jadi dengan sabar dari cerita itu ya, dengan penuh kesabaran terus menghilangkan rasa khawatir dan rasa takut sehingga mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Yang ketujuh, mencapai kesadaran Brahman perlu proses. Jadi Resi Brigu kembali lagi itu kan perlu proses dia dari mengatakan makanan dulu, sumber kebahagiaan dan seterusnya, dan itu perlu proses seperti itu. Yang kedelapan, pengendalian diri kunci kebahagiaan sejati. Kalau Resi Brigu menyerah pada saat itu tanpa mengendalikan diri, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan.
Jadi pengendalian diri inilah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Lalu ke-9, untuk mencapai kebahagiaan perlu pengendalian sadripu. Mungkin mirip ya, pengendalian diri atau pengendalian sadripu. Ya, oke. Nomor 10, kebahagiaan sejati perlu proses. Selama masih di dunia ini banyak tantangan yang harus dilewati, jadi itu perlu proses. Jadi tidak serta-merta bahagia akan datang itu. Jadi perlu proses dan perlu latihan terus-menerus seperti itu kira-kira. Yang ke-12, see always inside. Sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam diri. Untuk mencapai kebahagiaan itu perlu diperlukan adalah ke dalam itu, melihat ke dalam, bukan ada di dunia luar sana sebenarnya seperti itu. Yang ke-13, agar bisa mencapai Brahman, melatih kebahagiaan rohani perlu. Salah satunya adalah rajin-rajin ikut Sai Rama. Seperti itu. Jadi rajin-rajin ikut Sai Rama dapat kebahagiaan, akan mendapatkan kebahagiaan begitu. Jadi para bhakta yang di sini yang sudah banyak sekali yang datang, kalau perlu ingin mendapatkan kebahagiaan, sering-sering ikut Sai Rama, Sai Ram. Yang terakhir, tadi kita tunjuk salah satu ibu-ibu. Bro Giri, saya menyimak cerita saja itu tadi sudah terkesima dan berbahagia. Jadi ternyata dengan mendengarkan cerita dari teman-teman di sini atau cerita tadi Resi Brigu juga ibu tadi mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Nah itu kira-kira poin-poin yang kita bahas tadi di poin pertama ya, apakah makna simbolisasi dari cerita Resi Brigu tadi. Cairam. Begitu dalam sekali, begitu baik sekali, sehingga kan dapat 40 poin daripada cerita yang dibagi. Saya tidak tahu adakah semua orang ada baca tentang cerita ini? Sairam, Bapak Ya, Ibu. Prof. Kita baca semua, Prof. Bagus. Sudah disebar berkali-kali ya. Tadi juga dibaca bareng-bareng. No, bukan, saya tahu dalam kumpulan ini memang baca, tapi dalam kumpulan lain yang 183 orang tu, adakah dia faham dan tahu tentang cerita ini? Oke, Sairam, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Mungkin belum membaca, belum sempat baca, silakan sampaikan. Belum. Sairam. Saya baru kali ini membaca dan mendengarnya. Oke. Saya bagi tahu, ada lebih 1,000 Upanishad di dalam 4 Veda. Lebih 1,179 Upanishad. Upanishad ialah cerita-cerita, ialah falsafah daripada agama Hindu yang tersirat dan tersurat dalam 4 Veda. Tetapi yang 10 yang paling penting dan paling utama ialah Aitareya Upanishad, Taittiriya Upanishad, Kena Upanishad, Kathopanishad, Mandukya Upanishad, Manduka Upanishad dan sebagainya. Ini adalah 10 Upanishad yang begitu penting dan begitu masyhur ataupun penting sekali. Tetapi intipati dalam Upanishad semua ini telah pun mereka buat, dan inilah Bhagavad Gita. Gita apabila kita baca, seperti baca lebih 1,000 Upanishad. So, Baba cakap intipati Bhagavad Gita ialah Gayatri Mantra. So, daripada faham, semua kita boleh faham dan tahu 1, 2, 3 benda, kita boleh dapat menghafal ataupun boleh dapat tahu apakah hala tuju kita nak pergi. Jadi mengapa saya sebutkan Upanishad ialah cerita ini ialah diambil daripada salah satu daripada Upanishad dengan begitu baik sekali cerita itu, sebab anak itu tanya pada bapa, saya mau merealisasikan Tuhan, saya mau self realization, macam apakah yang saya harus buat? Tapa you pergi satu tempat, you buat meditasi, you bagi tahu saya pengalaman. So dia duduk, lepas berapa hari ataupun berapa jam dan berapa hari dia datang. Bapa, saya sudah tahu. Apa itu? Bahawa self realization ataupun Tuhan ialah yang penting sekali ialah makanan. Macam mana you dapat kesimpulan ni? Sebab kalau tak ada dapat makan, macam mana kita mau hidup? Jadi Tuhan ialah makan. Dia dapat, itu betul tapi tak betul lah. You pergi lagi. So dia pergi balik, dia buat meditasi lagi, dia datang balik, dia bagi tahu, bukan Annamaya Kosha. Annamaya Kosha ialah makanan, bukan Pranamaya Kosha. Apa pasal? Sebab kalau tak ada prana, memang kita tak boleh hidup. betul tapi tak betul juga. So anak tu pergi terus meditasi, dia balik, dia cakap, asal usul untuk hidup ialah pikiran. Jadi Manomaya Kosha lah yang penting. Betul tapi tak betul juga. Dia pergi meditation, dia balik lagi, dia cakap bukan Manomaya tapi Vijnana Maya Kosha.
Betul, tapi tak betul juga. Pergi balik meditasi. Bila dia pergi meditasi, bapak tunggu, anak tak mau keluar. Anak tak mau cari balik. Jadi bapak sendiri pergi ke tempat anak itu buat meditasi, dia tidak mau keluar daripada sesi itu. Baru bapak tahu dia sudah jumpa, artinya sudah sampai ke tahap Anandamaya. Artinya apabila kita sudah capai ke ananda kita, kita tidak mau lagi cari apa-apa. Jadi ananda itu apabila kita sudah sampai ke sana, kita tidak mau apa-apa lagi. Kita fikir bahawa kita hidup di dunia ini semua pun cukup. Kekayaan kita tidak akan cari ataupun kita rasa bahawa semua apa yang kita ada itu sudah puas. So kita tidak mau tanya lagi apabila kita sudah sampai ke tahap Anandamaya. Ananda. Jadi yang penting sekali kebahagiaan kita harus faham tidak terletak di dunia di luar, kebahagiaan itu terletak sebenarnya di dalam sanubari kita, di dalam kita sendiri. So proses apa yang Bapak tadi cakap, proses untuk dapat happiness ialah balik-balik ke asal usul kita. Balik-balik merentasi Anandamaya, Paranamaya, mana bukan saja fikiran, bukan analisa menjadikan begitu semua intelektualisme, bukan seperti itu. Kita harus menyeberangi semua rintangan seperti ini dan sampai ke Anandamaya. So untuk buat demikian, satu cara ialah see always inside. Ayat yang 12. Apa-apa tu kita lihat balik sendiri. Mengapa saya buat ini? Adakah apabila saya buat ini akan mendapat lebih banyak kebahagiaan? Mengapakah saya harus buat? Jadi pikiran-pikiran seperti ini akan bawa kita untuk menghayati kebahagiaan. So cerita itu ditulis dengan begitu panjang sekali dengan supaya kita dapat merenung, kita dapat fikir tentang apakah artinya sebenarnya di belakang cerita itu. Sebenarnya banyak nilai-nilai selalu disebut dengan cerita. So begitu baik sekali ulasan yang telah diberikan, kita ucapkan tahniah. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Terima kasih Bro Giri bersama teman-teman semua di grup satu ini. Sairam, luar biasa ya. Sairam. Ya, semoga kita semua berbahagia setelah tahu kuncinya seperti ini ya. Sairam. Terima kasih. Sairam. Oke. Sairam, Prof. Suresh, kita lanjut ke grup 2? Ya, grup 2. Oke, silakan Bro Wayan Wijania. Sairam. Sairam. Bisa kedekat suara saya ya? Ya, kedengeran. Izin share. Bisa. Jangan share screen ya. Ya, silakan Bro Wayan. Ya, bisa. Sairam, tadi kami di grup 2 itu membahas topik yang nomor 5 sebenarnya, karena tadi ada ada sedikit kendala ya. Jadi izin ya saya menyampaikan tentang hasil diskusi kami di grup 2 tentang Samesta Loka Sukino Bhawantu. Jadi di situ dikatakan di wacana awal itu bahwa kebahagiaan kita tergantung dari kebahagiaan orang lain. Makanya kita di habis bacaan itu selalu mencantingkan doa Samesta. Bapak bolehkah sebut just bacakan apa, sebab saya takut kerana banyak orang mungkin tak baca ataupun tidak baca dengan ayat itu. Oke, baik. Tolong bacakan. Oke, baik. Sairam, jadi di di grup kita tadi di grup 2 kita membahas tentang topik yang nomor 5. Itu di situ Swami mengatakan bahwa setelah bacaan atau kidung suci kita semua mencantingkan semoga semua makhluk di seluruh semesta berbahagia dan damai atau Samesta Loka Sukino Bhawantu. Disebut pencapaian besar apakah ini jika hanya engkau sendiri yang senang? Semua harus bahagia. Kebahagiaanmu terletak pada kebahagiaan semua. Kesejahteraanmu terletak pada kesejahteraan semua. Engkau tidak dapat bahagia saat yang lain tidak bahagia. Karena itu, berdoalah untuk kesejahteraan semua termasuk makhluk kecil dan serangga. Inilah arti sebenarnya dari kesatuan. Hanya hati yang menginginkan kesejahteraan semua yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah
dan berbahagialah. Buat orang lain bahagia, semua akan senang. Tuhan akan bahagia. Itu topik kita. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa membuat orang lain berbahagia? Yang kedua, terkadang kita tahu bahwa orang lain tidak bahagia dan kita tidak atau belum berusaha membuat orang lain bahagia. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mempraktekkan samasta loka sukino bhavantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini hasil diskusi kita tadi di kelompok 2. Yang pertama, bagaimana caranya kita agar bisa membuat orang lain bahagia. Caranya adalah tidak menyusahkan orang lain atau tidak membebani orang lain. Yang kedua, membantu memberikan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, tidak menyakiti dan kita menyayangi orang lain. Yang keempat, selalu tersenyum kepada orang lain. Yang kelima, berempati atau bisa menempatkan diri kita dalam posisi orang lain. Yang keenam, kita harus bahagia terlebih dahulu sebelum kita membahagiakan orang lain. Yang ketujuh, berusaha mendengarkan keluhan orang lain dan kita merespon keluhan orang tersebut. Terutama Niki ada diceritakan tadi di kelompok, mungkin orang-orang tua yang kesepian gitu ya, orang-orang tua yang ditinggal oleh anaknya merantau begitu. Jadi ketika mereka bercerita, kita mendengarkan itu sudah membuat mereka bahagia. Kemudian dengan menanyakan kabar, ini sangat simpel ya, dengan menanyakan kabar mungkin kepada teman itu sudah bisa membuat mereka bahagia. Kemudian yang ke-9 itu ada peduli kepada orang lain di sekitar kita terutamanya ya. Yang ke-10 menganggap orang lain itu penting. Ya, jadi tidak hanya diri kita yang penting, orang lain juga penting. Dan yang terakhir ini disampaikan oleh Bro Dennis tadi, berdoa untuk kebahagiaan orang lain atau misalnya mendoakan orang lain yang sedang sakit, orang lain yang dalam tertimpa musibah misalnya gitu, kita doakan karena kita tidak selalu bisa menyembuhkan mereka, tapi dengan doa itu kita mungkin bisa membantu meringankan beban mereka. Nah, itu hasil diskusi kami di kelompok 2 terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian di pertanyaan yang kedua, di sini pertanyaannya adalah terkadang kita tahu bahwa orang lain tidak bahagia dan kita tidak atau belum berusaha membuat orang lain bahagia, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mempraktekkan samasta loka sukino bhavantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada beberapa pendapat dari teman-teman. Yang pertama itu dengan mengirim cahaya melalui meditasi cahaya katanya ya, pendapat dari Mbak Ilo tadi. Kemudian yang kedua memberikan dukungan positif atau support kepada orang-orang yang mungkin ada dalam kesedihan atau dalam keraguan. Yang ketiga, kalau tidak bisa membantu minimal tidak menyakiti. Ya, ini pendapat dari Pak Guru Sunarta tadi. Yang keempat, menganalisis apa yang membuat orang lain itu bahagia. Karena orang lain tidak selalu dibahagiakan dengan memberi uang atau dengan memberi sesuatu. Kadang mereka itu perlu didengarkan, perlu mungkin pujian dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu apa yang membuat orang lain itu bahagia. Yang kelima, dengan menanyakan penyebab ketidakbahagiaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak bahagia, kita mungkin bisa menanyakan apa yang sedang mereka alami. Yang keenam, mengorbankan kebahagiaan kita untuk orang lain. Ini juga pendapat dari Bro Dennis tadi. Di sini dikatakan bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang mungkin kita juga perlu, kita juga senang dengan hal itu, tapi kalau itu bisa membuat orang lain bahagia, itu bisa kita berikan kepada mereka, itu intinya ya. Kemudian yang ketujuh, bila belum bisa menolong orang lain, minimal selalu berdoa untuk kebahagiaan orang lain. Yang kedelapan, meningkatkan kepekaan dan kepedulian kita kepada orang lain di sekitar kita. Yang kesembilan, tidak melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk membahagiakan orang lain, karena kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Nah, itu hasil diskusi kami di kelompok 2 tadi. Sairam, terima kasih. Om Saira. So, ada apa persoalan tak yang nak tanya kepada kumpulan ini? Di sini tadi belum sempat nanya, Bro, karena Prof, waktu sudah keburu habis. Sebenarnya kami masih sedang bercerita tadi, tapi karena waktu tidak cukup. Ya, saya tahu. Tapi mungkin sekarang orang lain boleh, dari kumpulan orang-orang daripada kumpulan lain boleh tanya kumpulan ini. Ya. Om Sairam, Bapak Ibu,
kita sudah sama-sama sekarang berkumpul di ruang utama dari topik yang dibahas ini. Mungkin ada yang ingin di-sharing atau ditanyakan, silakan. Oke. Om Seram, Prof. Suresh, saya minta maaf, tadi ada sedikit salah koordinasi, jadi grup 2 belum terbahas, jadi ada dua yang membahas grup 5. Tapi grup 2-nya terlewatkan, maaf Prof. Seram. Kita apa? Selalu kita, sebab daripada diskusi, kita buat dulu transformasi diri sebelum kita transformasikan orang lain. Tetapi tak apa, kumpulan 5 sudah cakap. Tapi adakah siapa yang nak tanya apa-apa soalan? Sebab ini penting juga. Saya bagi satu test saja, senang saja. Adakah di dalam kehidupan kita ada sesiapa yang kita tidak selesa ataupun tidak bahagia dengan orang lain ataupun tidak happy with ada orang lain? Adakah kita orang seperti itu? Jadi recommendation yang dibuat oleh kumpulan ini kepada kita, bolehkah kita lihat balik kepada dua senarai itu? Bolehkah kita ambil sesuatu supaya kita boleh bermesra, kita boleh berbahagia dengan semua orang? Tolong senaraikan yang 10 tu, Ibu. Sairam. Okey. Okey. Okey, sekarang kita lihat. Okey, kita ada 1-2 orang mungkin kita tak suka, dalam pejabat kita tidak suka, ataupun mungkin ibu mertua ke, bapa mertua ke, ataupun siapa-siapalah. Kita tak, okey, kita lihat balik semua ni. Tidak menyusahkan orang lain, membebani orang lain. Okey, kita tidak mahu menyusahkan orang lain. Okey, adakah ini boleh kita boleh buat ataupun bantu ataupun tidak menyakiti dan menyayangi. Kita senang untuk tulis, tapi untuk mempraktikkan ini yang penting sekali. Itu sebab soalan ditanya, semesta loka sukino bhavantu, kita boleh sebut, tapi macam manakah kita boleh mengamalkan ini sebagai lifestyle? Sebagai lifestyle. Itulah soalannya. Om Sairam, silakan. Sairam, oke. Silakan, Pak, silakan sharingnya. Dengar suaranya Ibu? Ya, dengar Pak. Oke. Sairam, Bro Suresh, kadang-kadang Bro Suresh seperti ini, kita ingin mengungkapkan atau create suatu kebenaran, tapi itu bisa menyusahkan orang lain. Itu boleh nggak, Bro Sairam? Ya, walaupun sesuatu kalau kita sebut itu memang benar, tapi kalau diterima dengan sakit, artinya kita tidak dapat, kita tidak meningkatkan kasih sayang kita dengan begitu banyak sekali. So pertama, macam suami datang, where are you from? This country. But how many of you? Jadi kita cakap 12 orang. When is the play? The play is okay. Next time don't sit here, sit there, dia cakap. Tengok 3 kali dia cakap cantik, begitu berlembut, kemudian dia bagi arahan kepada kita. Jadi apa yang kita faham daripada Bahbaila, kalau kita nak betulkan seseorang itu, adakah kita sebut 3 positif? 3 benda yang positif. Adakah ataupun selalu kita sayang begitu banyak sekali sehingga kan apabila kita sebutkan sesuatu perkataan, dapatkah dia menerima ayat itu daripada mulut kita? Jadi itu pun tanggungjawab kita juga. Kalau kita selalu nak tegur, selalu nak cakap sesuatu, walaupun itu benar, mungkin dia tidak terima. Oleh kerana dia tidak terima benda itu, artinya apa yang maksudkan ataupun niat kita tidak capai kepada orang itu. Tidak perlu kita buka mulut dan mewujudkan banyak lagi perselisihan dan sebagainya. So, kita harus meningkatkan kasih sayang kita dengan begitu banyak sekali sehingga kan orang itu dapat menerima apa yang kita bagi tahu. Sairam, terima kasih. Terima kasih, Bro. Bro siapa tadi, Sairam? Perkas, Bu. Oh, Perkas. Sairam. Terima kasih, Bro Perkas. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada mungkin yang ingin sharing atau bertanya? Luar biasa dari hasil satsangnya tadi ya. Kalau dibuat dalam grup kecil tadi saya lihat semuanya aktif. Silakan Pak Sairam. Prof. Ya.
Maaf Prof, nih saya nanya. Boleh. Semisalnya kita ini sudah menurunkan ego kita untuk berbaikan sama orang atau berniat menyayangi orang. Seperti tadi lah, misalnya dia tidak merespon dengan kasih sayang, malah mungkin tetap ingin memusuhi kita. Batasan mana kita melakukan pendekatan kasih sayang itu sama orang seperti itu? Apakah kita Sairam Pak. Terdengar Bapak. Sairam Pak Putu. Tapi intinya mungkin sudah didapat ya Prof. Ya, Ibu boleh sebutkan balik Ibu? Ya. Jika kita sudah berusaha berbagi kasih dengan seseorang yang tidak suka kepada kita, tapi tetap mendapat respon yang tidak baik, malah dia tetap tidak menyukai kita, sampai di mana kita harus berusaha untuk ya, kita berusaha sampai kita boleh dapat lihat perubahan. Jadi kita tidak ada masa, mungkin 1 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 tahun, mungkin 3 tahun. Bergantung kepada berapa kuat kita punya meditasi, berapa murni kita punya niat dan sebagainya. Kalau lebih murni, lebih dalam, lebih selalu meditasi dan sebagainya, mungkin masa itu boleh dipendekkan. Ini macam radioterapi, macam kemoterapi lah. Kalau sudah dapat kanser, macam mana kita tahu pesakit itu boleh berubah daripada kemoterapi? Bergantunglah kepada kemoterapi itu, kepada serius kanser itu dan sebagainya. So tiap satu orang itu, inilah cara bagaimana kita boleh dapat lihat kemurnian kita ataupun tahap spiritual kita. Lebih tinggi kita punya spiritual, lebih cepat dia akan tukar. Itu saja. Kalau dia tidak tukar, artinya kita punya spiritual itu belum lagi capai batasannya. So itulah cara bagaimana kita harus ukur. Ukuran ialah kalau kita boleh tukar tingkah laku dia melalui meditasi, melalui cahaya, itulah cara bagaimana kita boleh dapat bawa satu penukaran dalam tingkah laku dia. So batasan untuk menjadi spiritual itu tidak ada. Kita harus teruskan spiritual kita, sinaran cahaya kita sehinggakan kita dapat positif. Ya, Sairam. Sairam Prof, saya yang bertanya. Apakah harus perubahan yang terjadi pada diri orang lain itu yang menjadi tolak ukurnya? Ataukah cukup kita merasa berbahagia, terserah dianya tidak berubah ataupun tidak, yang penting kita feel free and happy kayak gitu? Ya, kalau kita betul-betul free and happy, dan kalau kita pergi center, for example, kalau kita pergi center, dia tengok muka kita, dia tak mau pandang kita. Jadi kita balik, kita free happy. Tapi dalam meditasi kita selalu akan dapat lihat muka tu. Apa pasal dia, saya tengok muka dia tak mau tengok muka saya. Apa saya buat? Mengapa dia macam tu? Itu perasaan itu akan timbul. Dalam meditasi itu kita akan fikir macam, ayo saya tak selesa. Tak selesa, tak puas. Betul-betul kalau kita betul-betul murni, ini kepuasan itu tidak akan capai, kita tidak akan capai kepuasan. So sehinggakan satu hari lepas sesi bhajan nak balik, kita panggil. Saya boleh bagi 2 minit tak? Okey. Saya nak tanya, apa pasal saya bila saya tengok muka you, mengapa you tak mau senyum pada saya? Adakah saya buat apa-apa? You akan terus terang tanya pada dia. Dia akan cakap, mengapa you mau cakap macam tu? Sebab ini adalah cara bagaimana hati kita buka dan kita mau faham dan sebagainya. So ini akan menjadi sebagai satu lifestyle. Orang spiritual mesti dapat lihat siapakah, manakah keadaan, apakah yang akan memberikan kita kedamaian dan bagaimana apakah yang kita keluar akan tarik kita daripada sensasi, daripada kedamaian kita. Siapa-siapa yang kita tak puas, kita akan cuba menyelesaikan masalah. Sairam. Macam ibu mertua, okey. Kalau kita tahu masalah, selalu cakap apa-apa, dia akan bagi tahu pada kita. So kita selalu Ibu mertua ya, Prof. Selalu kita simpan dalam hati. Kita tak boleh cakap pada suami. Kalau cakap pada suami pun, suami cakap tak apalah, orang
orang tua. Tapi you tak mau tahan, you tak boleh tahan, selalu tegur. So you masuk ke dalam bilik altar, lihat muka suami menangis di bilik itu, menangis. Apa pasal saya? Okay. Tapi keluar you keluarkan you keluarkan air titik, you lap mata semua tu keluar. Okay, muka di depan senyum, tapi hati sakit. So artinya ibu mertua itu tak boleh tukar. Apa boleh buat? Jadi kita selalu bagi sinaran. Satu hari tiba-tiba dia tukar. Penukaran dia kepada kita lah tanda spiritual kita. Sebab Bapa Baca beritahu, the proof of the rain, proof of the ground is the softness of the rain. The proof of spirituality is the softness of the heart. Itu saja. Softness of the heart. So softness of the heart, spiritual, orang-orang spiritual mesti faham dua. Satu ialah orang yang bahagia harus simpati dan empati. Ini dua perkataan yang kita tahu. Simpati dan empati. Simpati artinya senang sahaja. Simpati artinya sudah makan. Tak makan. Oh, tak makan berapa hari? 3 hari. Macam tu itu. Jadi itu simpati. Jadi kita cakap itu saja. Kita panggil ini sindrom cicak. Cicak buat bising yang sama itu. Empati itu berapa hari tak makan? 3 hari. Terus kita bawa restoran dia, kita beli makanan untuk dia. Sebab kita sudah rasa kelaparan orang lain. Jadi orang spiritual selalu fikir pasal orang lain. Selalu fikir sensasi orang lain, pengalaman orang lain. Sebab itu yang menjadi lebih penting kepada dia. Orang spiritual lah. Ya, saya jadi ingat antah karana belum murni. Ya, antah karana ya. Jadi kita yang harus berbenah ya, Sairam. Terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu yang lain ada yang menanggapi lagi sebelum kita masuk ke grup 3, Sairam? Oke, Prof, kita ada pertanyaan di chat box. Sudah nanti beli Eka itu sudah tadi saya bilang, sudah jawab. Iya. Sairam. Sairam, sudah. Sairam, Pak. Saya William dari Medan. Sairam, Bro William, silakan. Iya, ini saya lihat ada menganggap orang lain penting. Menurut saya sih, yang paling simpel ketika orang ngomong itu kita jangan main HP. Itu mungkin satu hal yang sangat kecil, tapi bagi orang itu sangat berarti. Oke. Sairam. Ibu tak dengar. Itu Bro William menambahkan satu poin. Bila kita ingin menerapkan poin yang ke-10, menganggap orang lain penting, itu contohnya adalah jangan main handphone ketika kita berbicara dengan orang lain. Penting. Begitu. Ya, itu wujud nyata respek kita kepada orang lain ketika bicara. Bagus sekali, luar biasa, Bro William. Terima kasih. Terima kasih. Sairam. Saya harap benda apa yang ditulis boleh diedarkan kepada semua orang ya. Ya, siap Prof. Nanti dari resume juga akan berbagi di grup. Okay. Sairam. Begitu baik sekali diorang buat tulisan seperti ini, action plan dengan tu begitu cantik sekali. Jadi semua orang kalau boleh faham dan tahu, okey ini begitu baik sekali. Ya. Sairam, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari grup 1 dan 2. Terima kasih Bro Wayan. Sekarang kita masuk ke grup 3, Sairam. Ya. Silakan di grup 3, Bro Pur. Sairam. Maaf, saya ke-mute tadi. Ya. Mohon izin untuk grup 3. Ini adalah materi yang kita diskusikan. Saya mohon izin membacakan sebentar. Silakan. Manusia telah diberikan 2 anugerah, Sukam dan Santi. Kebahagiaan dan kedamaian. Setiap orang di dunia ini, dari raja sampai pengemis, menginginkan hanya 2 hal ini. Tapi kebahagiaan, apakah yang dia harus cari? Apakah kesenangan fisik, mental, atau materi? Manusia tidak yakin tentang jenis kebahagiaan yang mereka inginkan, dan dari mana mereka bisa mendapatkannya. Jika kesenangan indriawi yang mereka inginkan
mereka akan mengetahui bahwa itu hanya sementara dan hilang pada akhirnya. Ini sama sekali bukan kenikmatan. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, apakah perbedaan antara kebahagiaan material dan kebahagiaan spiritual? Ini adalah pendapat dari para bakta di grup 3. Kebahagiaan material bersifat sementara, bersifat maya, berkaitan dengan ego. Kebahagiaan spiritual menjamin semuanya. Tapi butuh proses untuk mencari santi dan kebahagiaan spiritual itu. Berikutnya, kebahagiaan rohani bersifat kekal. Bila kita kehilangan kebahagiaan material, kita kehilangan sebagian saja. Bila kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Kebahagiaan spiritual datangnya dari dalam, dari cinta kasih yang murni, dari Tuhan, bersifat kekal. Kebahagiaan material dari luar, dari pikiran, perasaan, indria, dan lain sebagainya. Kebahagiaan material berikutnya, kebahagiaan material berasal dari 3 lapisan badan, yaitu lapisan makanan, lapisan prana, dan lapisan pikiran. Ini berkaitan dengan karma, mengikat kita kepada kelahiran yang berulang-ulang. Kebahagiaan yang berasal dari lapisan kebahagiaan rohani berasal dari lapisan kebahagiaan atau bersumber dari Tuhan. Begitu dicapai bersifat abadi, tidak membawa kepada kelahiran kembali. Kebahagiaan fisik ada syaratnya, ada target. Kebahagiaan rohani bersifat tanpa syarat. Kebahagiaan material semakin kita cari semakin kurang. Hanya baik untuk diri sendiri. Kebahagiaan spiritual, kapanpun kita fokus ke dalam diri bisa kita dapatkan. Dan ini baik untuk semua orang. Kebahagiaan material yang menikmati adalah panca indera kita. Kebahagiaan spiritual dari atma kita. Kebahagiaan material bersifat naik turun atau bersifat sementara. Baik, pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana kita hidup di dunia ini hanya dengan kebahagiaan spiritual? Pendapat dari para bakta, yang pertama, semasih kita sebagai manusia dalam tahap mencari, sulit untuk hidup dengan hanya kebahagiaan spiritual saja. Kita masih perlu kebahagiaan material. Tapi kita perlu mengenali bahwa itu sementara sehingga pada akhirnya mencapai kebahagiaan rohani. Berikutnya, selama ini kita berpikir bahwa itu tidak mungkin, tetapi sebenarnya itu mungkin. Karena secara spiritual diajarkan bahwa kita bisa mencapai kebahagiaan rohani. Namun memang membutuhkan proses yang perlahan-lahan. Jadi penekanannya di sini adalah kesabaran untuk nanti akan bisa mencapai itu. Pendapat berikutnya, ada para yogi yang bisa menjadi contoh sosok yang hidup dalam kebahagiaan rohani. Bagaimana kita bisa seperti itu? Misalnya dengan melakukan pekerjaan sebagai persembahan. Memang sulit, tetapi bisa. Mungkin tidak bisa kita capai di kehidupan sekarang, tapi pasti bisa dicapai di kehidupan yang akan datang. Dengan adanya tuntunan dari seorang guru, bagawan, kebahagiaan rohani bisa dicapai. Kebahagiaan rohani otomatis kita mencapai kebahagiaan fisik, tetapi sekaligus melampauinya. Dengan pemahaman dan rasa syukur, kebahagiaan rohani bisa dicapai. Paling tidak kita terus berusaha, dan dengan Sai bersama kita akan tetap ingat dan tidak 100% hanya mengejar kebahagiaan material saja. Ram, seperti itu pendapat dari grup 3. Maaf, ini kata-katanya panjang-panjang ini. Ya. Sairam, Lipur, terima kasih banyak. Silakan Prof. Suresh, Sairam. Itu baik sekali. Sehingga kan, oke, jadi kita sudah lihat ada perbezaan kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan material. Ini Bhagawan ceritakan di dalam satu wacana, macam naik pokok kelapa. Bila kita naik pokok kelapa, ini para bakta sekalian tolong dengar dengan baik sebab saya rasa ini analogi yang baik sekali. Yang saya rasa
saya rasa tidak ada lagi satu analogi yang lebih baik daripada ini yang dipetik daripada wacana suami. Bila suami bagi tahu, apabila kita naik pokok kelapa, bayangan kita pun ada kan dalam pokok kelapa pada hari yang panas, kalau dalam matahari, kalau ini pokok kelapa, kita akan lihat bayang sini. Kan? Yeah. Betul ya, bayang. Yeah, jadi betul. Bila kita naik pokok kelapa, kita akan juga lihat bayangan yang kita juga akan naik pokok kelapa sini, betul? Ya, betul, Prof. Ya. So, ini kita dipanggil pokok kelapa yang betul-betul ini ialah pokok kelapa spiritual. Ini ialah spiritual. Bayangan ini ialah material. Ya. So, Bhagawan bagi tahu apabila kita hanya kejar material sahaja, ini hanya bayangan sahaja. Tapi rahsia nak hidup successful, bahagia dan sebagainya, carilah nak ke pokok kelapa yang begitu baik. Pokok kelapa means pokok spiritual kita. Naik pokok spiritual, naik sadhana, buat meditasi, mau cari bagaimana nak dapatkan Bhagawan. Carilah benda-benda seperti ini, kita tidak payah takut. Bayangan kita pun akan terus cari material. Tapi itu bayangan, tapi itu mesti cari. Jadi orang yang kejar untuk dapatkan spiritual mesti yakin bahawa segala keperluan kita akan diberi oleh suami. Keperluan, bukan kehendak. Keperluan. Jadi bukan keinginan ya. Keinginan. Apa yang kita mau, makanan, rumah dan sebagainya, semua akan diberi kepada kita. Tapi bukan apa yang kita mau, ini mau itu tidak. Tetapi apa yang kita perlu. Ini ialah hukum spiritual. Kalau orang sudah faham hukum ini, kita tidak ada masalah lagi. Selalu kita kejar apa yang suami bagi kepada kita untuk kejarkan hasil daripada spiritual kita. Bayangan kita juga akan cari benda material. Dua-dua. Jadi dalam kehidupan kita akan dapat spiritual dan kita akan dapat material. Tapi kalau orang lupa ini spiritual tapi hanya kejar kepada material, material pun akan hilang, spiritual pun akan hilang. Inilah cara bagaimana kita nak hidup. So, analogi inilah kita harus ingat. Lain kali bila kita jalan, kita tengok pokok, kita lihat balik bayang. Bayangan mesti ada di bawah. Oh, ini bayangan ialah material, pokok itulah kelapa. Pokok kelapa itulah spiritual. Jadi hari-hari kita kena buat meditasi, hari-hari kita kena fikir pasal suami, hari-hari kita kena baca buku suami. Tengok ini saya duduk atas meja, di pagi-pagi saya bangun pukul 4 pagi, saya mesti baca ini suami punya buku. Monsoon Shower, mesti saya baca. Dalam buku ini semua tulis-tulis. So, buku di meja saya semua suami punya buku-buku daripada suami. Daripada Nyana Wahini, Vidya Wahini. Semua saya bangun, saya akan habiskan mungkin 1 jam untuk baca buku-buku dan gariskan. So, kalau saya baca satu pun, saya akan garis balik. Saya mau faham apa yang suami betul-betul bagi tahu dan sebagainya. So, ini sadhana saya. Ini saya buat hari-hari. Satu hari pun saya tidak akan. Saya mesti faham dan tahu ini betul ke suami, mengapa Bhagavan bagi tahu mengapa buku lain Bhagavan bagi tahu lain, mengapa ini berlain. Jadi saya sendiri buat penyelidikan untuk dapat faham dan tahu. So ini sadhana saya. Ini saya harus buat. Sebab dengan saya buat tu, satu hari segala apa yang akan berlaku kepada hari itu, saya ada satu fahaman, satu inspirasi untuk menghadapi cabaran saya. Jadi hari itu matlamat ialah satu hari saya mesti dapat mengalami dan menghayati kebahagiaan. So inilah artinya apabila kita nak cari spiritual. So bayangan itu, material itu akan mesti dapat kepada kita. Jadi inilah perbezaan yang kita akan buat. So bagaimanakah kita mau mengekalkan apa-apa yang kita buat? Matlamat kita ialah untuk keluar daripada penjara kita. Harus keluar. Cerita Ramayana, Sita bersama dengan suaminya tiada masalah. Sita ialah anak perempuan Janaka, King Janaka, Raja Janaka. Dia permaisuri. So bila dia hilangkan semua dan ikut suami dia ke hutan, dalam hutan,
dia sanggup tidur atas batu, sanggup di mana-mana pun dia tidak ada masalah sebab fikiran dia selalu dengan Sri Rama. Sekejap sahaja fikiran dia daripada Sri Rama itu pergi kepada rusa itu. Sekejap. Dia tanya, suami saya suka pada rusa itu, boleh tangkap untuk saya. Itu rusa ialah Maya. Jadi Sri Rama cakap, okey. So dia kejar itu rusa. Bila dia kejar, tiba-tiba Lakshmana yang yang bersama dengan Sita, dia dengar bahawa Sri Rama memerlukan bantuan, dia suruh Sita jangan lintas barisan itu dan dia pun pergi terus bantu Sri Rama. Bila dia buat macam tu, baru Sita sudah hilang, suami sudah hilang tempat, Ravana dapat datang dan culik dia dan terus itulah cerita Sri Ramayana. Tapi cerita itu penting sebab rusa itu nak tangkap rusa sedikit, rusa lari ke dalam hutan. Nak tangkap sikit lagi, dia lari ke dalam hutan. Artinya bila kita kejar itu duit mungkin mau, tetapi mau dapat kita mau cari lagi sampai tidak dapat berhenti. Bila kita kejar macam itu, rusa itu akan bawa kita ke dalam hutan sehingga kan kita akan hilang diri kita. So sanggup kita mesti dengar dan mesti faham mana-mana kita boleh buat. Kita mesti buat kerja kita. Tapi harus kita ingat bahawa akhirnya suamilah yang saya mau. Lepas saya meninggal, saya mau sampai ke suami. Bila saya buat untuk saya mesti dapat fikir bahawa guru saya lah yang penting. Jadi fikiran seperti inilah yang akan bawa kita ke kebahagiaan. So bila kita sudah hilang dalam gurun, kita gunakan kompas. Kompas itu dipandang kepada north, utara, baru kita boleh dapat jalan dan kita akan sampai ke satu tempat. Bila kita hilang diri kita di dalam gurun. So sama seperti itu, di dalam kehidupan, kita gunakan kompas. So kompas itu apa-apa yang kita buat, bolehkah kita hilang kebahagiaan kita? Itu mesti kita fikir. Bila kita kejar sesuatu, adakah kita akan hilang kebahagiaan kita? Bila kita sudah dapat jawapan, artinya itu saya tidak mau. Kebahagiaanlah. Kita beri kepentingan kepada kebahagiaan. Inilah artinya union with God. Mengapa Bhagawan suruh, mengapa kita diberikan topik ini ialah kebahagiaan kita boleh dapat dengan duit, kita boleh dapat dengan makanan, kita boleh dapat dengan apa-apa pun. Tetapi di dalam segala kebahagiaan itu, kita tidak akan dapat kepuasan. Tapi hanya dengan union with God, baru kita boleh dapat kepuasan. Sehingga kan kita tidak mau apa-apa lagi. Itu pasal tadi cerita pertama, setelah kita sampai ke Ananda, kita tidak mau datang mencari soalan. Kita tidak ada soalan lagi. Kita sudah jumpa, sungai itu sudah sampai ke laut. Jadi tidak ada, hala tuju kita mestilah pergi kepada kebahagiaan diri. Itulah apa kesimpulan daripada apa yang tadi Bapak bagi tahu kita. Ya. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Ya. Boleh kita langsung ke grup 4? Maaf Prof, saya tekankan artinya kita kejar kebahagiaan rohani, maka kebahagiaan material akan pasti mengikuti seperti bayangan pohon kelapa tadi, gitu kan Prof? Betul. Ya, oke, sekarang. Ya. Sairam. Adakah apa-apa soalan tentang ini? Sebab ini ialah ini akan mengakibatkan kita semua. Sebab esok pagi kita kena pergi kerja juga, kita kena cari kebendahan juga. Jadi kita praktikal, kita mesti faham. Jangan kita fikir bahawa artinya cari kebendahan, cari ini tidak baik dan kita duduk di rumah buat meditasi saja, tak boleh. Nanti kita tak boleh makan apa-apa pun. So kita mesti buat dua-dua, tapi kita mesti ada fikiran yang begitu baik sekali sehingga kan kita boleh dapatkan apa yang kita harus dapat, tetapi fikiran selalu dengan Tuhan. Sairam, maaf saya nyambung pertanyaan terkait dengan yang disampaikan tadi sama Bli Eka. Boleh Profesor Suresh? Boleh. Seolah-olah memberi harapan bahwa kalau kita mendaki ke puncak ke jalan spiritual, kita akan mendapatkan materi seperti itu. Tapi dalam banyak kasus, banyak juga yang menekuni spiritual tapi kehilangan banyak materi. Dia justru menjadi kehilangan, mengalami kerugian, kemudian kehilangan harta, seperti itu.
banyak yang sudah menekuni spiritual tapi terus mengalami kerugian dan kehilangan materi. Ya. Nah, jadi kan sebenarnya tidak secara otomatis kita juga mendapatkan keberlimpahan materi ya. Ya. Pada satu hari bila saya rasa pengalaman ini saya sudah beri bila kita buat satu drama di Prashanti Nilayam pada tahun baru Cina, bila pada 12.30 saya bagi tahu semua, okey, semua orang pergi makan, kita break dulu, dan saya pun balik, saya duduk di dalam N1 A9 ke apa, saya tidak tahu, saya duduk masa tu. Tiba-tiba bila saya sedang makan, saya tidak tahu apa, saya ingat saya sudah beritahu ini cerita. Tidak tahu apa, so saya ada satu perasaan yang begitu nak tarik, so saya letak makanan itu dan saya lari kepada Purnachandra Hall. So tak ada satu sewadal sahaja. Saya tidak kisah, saya lari masuk dalam dan saya tunggu di belakang, saya tunggu depan pintu suami tempat itu. Saya pun fikir mengapa saya berada bersama pada ada ini, bukan siapa-siapa panggil, mengapa saya ada pun saya tidak tahu. Tiba-tiba pintu itu buka, Baba keluar. Baba tanya saya, sudah makan? Saya tadi makan. Apa you makan? Saya cakap, saya makan capati. Apa pasal tak ada makan nasi? So saya cakap, tak apa, saya sedang makan capati. Dia cakap, makan nasi, tak apa, makan nasi. Dia cakap macam tu. So suami keluar, suami jalan, ini drama nama apa? Saya cakap ini drama panggil Mountain. Apa cerita dia? Dia tanya pada saya. Saya bagi tahu pada suami, ini cerita dua orang. Satu orang percaya kepada Baba. Satu orang tidak ada kepercayaan pada Baba. Tapi dua-dua orang dapat masalah, tapi orang yang percaya kepada Bhagawan dapat menanangi masalah itu. Jadi dia tahu bagaimana dia boleh dapat menanangi masalah. So Baba cakap, bagus, cerita bagus. So saya ingat bahawa masa itu, cerita itu begitu baik sekali dan sehingga kan orang suka pada drama itu. So saya dapat tahu, bila saya ceritakan itu, saya ingat balik cerita itu, bahawa dua orang, artinya orang yang spiritual, masalah mesti ada. Mesti kita hilang ini, mesti ada masalah. Tetapi cara kita menanangi itu, kita menanangi dengan hati yang buka, dengan mindah yang baik, dengan keyakinan yang kuat, sehingga kan apa yang kita hilang kita boleh dapatkan balik dengan attitude kita yang positif. Tapi orang yang tidak ada kepercayaan kepada semua spiritual ini, apa akan berlaku ialah bila dia ada kesusahan dan sebagainya, dia akan hilang diri dia dan dia tidak ada safety net untuk tukar attitude dia. Jadi transformasi mind ataupun kita punya fikiran, kalau kita boleh dapat mentransformasikan sehingga kan kita dapat keyakinan dengan penuh, dapat mengatasi segala masalah. Itu sebab kita memerlukan spiritual. Bukan orang yang spiritual tidak ada masalah. Saya boleh duduk di sini bagi 2 jam cerita-cerita masalah yang saya mengalami. Mesti ada masalah. Banyak orang di sini pun ada banyak masalah. Tapi masalah-masalah yang datang kepada kita ada satu sistem di mana kita dapat menenanginya. So inilah cara bagaimana orang spiritual faham dan tahu cara bagaimana untuk menenangi masalah mereka. Wah, terima kasih banyak Profesor Suresh. Kita lihat orang alim, orang-orang yang suami-suami semua, banyak masalah. Kita lihat Jesus Christ, tengok masalah. Kita lihat Buddha, masalah juga dalam kehidupan dia. Kita lihat dalam semua kita lihat semua pengasas-pengasas agama, banyak kesusahan mereka mengalami. Tapi muka dia ceria dan selalu senyum dan selalu dia buat macam mereka. Om Sairam, Prof. Suresh. Selamat Sairam. Sister Dedek silakan. Mendapatkan penekanan dari tambahan dari tadi, pertanyaan Sister Ayu, sebagai manusia kita sehari-hari selalu menemui suka dan duka. Sebagaimana Krishna berkata, sama duka sukambiram atau suka duke sama kritwa. Oke. Pertanyaan saya ingin mendapatkan penekanan, apakah jika kita sudah mampu mencapai kebahagiaan spiritual, maka kita bisa melampaui suka dan duka itu? Ya, bila kita sudah sampai ataupun capai kebahagiaan, Baba cakap, siapakah bakta saya? Baba bagi tahu dalam surat yang dia tulis kepada
adik dia sudah tulis surat pada abang dia sudah tulis surat itu bahwa saya menganggap seorang bhakta apabila dia menganggap suka dan duka seperti sama sahaja. Itu yang digelar sebagai seorang bhakta. Hari bhajana bina suka shanti nahi. Si dalam perkataan suka shanti nahi. Artinya segala apa yang saya baca bacaan itu ialah untuk dapatkan suka dan shanti. Suka, comfort, shanti, peace. Dua-dua saya mesti dapat, tetapi hanya apabila saya dapat selalu fikir pasal Tuhan, selalu nyanyi pasal Tuhan, dua-dua saya akan dapat. Tetapi di dalam kehidupan, gelombang memang tinggi, kadang-kadang gelombang memang rendah. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka, macam tu. Tetapi mindah kita tidak terapung seperti itu. Kita di dalam satu stabil, keadaan stabil, ada apa-apa yang berlaku, tak apalah. Tidak apa, esok mungkin hari baik juga, tak apa, tidak apa. Jangan besarkan isu yang besar. Jadi saya dengar, bila orang cakap, tak apalah, itu kecil saja, mengapa nak besarkan itu, tak apa. Kita bebaskan. Ada orang cakap, oh ini berlaku, itu berlaku, ini berlaku, saya dengar itu. Tapi adakah you sekarang okey? Sekarang okey. Sekarang okey, sudah okey lah. Mengapa kita nak ingatkan balik apa yang tak okey? Ingatkan apa yang okey, menjadikan you okey sahaja. Jadi kita tumpuk, ada kertas yang putih, ada satu titik sahaja tengah-tengah yang hitam. Apa pasal kita mau cakap pasal apa yang hitam? Cakaplah pasal kertas yang putih itu. Kertas putih, kertas murni, kertas baik. Tetapi satu titik saja hitam. Mengapakah kita besarkan itu titik? So artinya orang spiritual ada persepsi yang berbeza daripada orang yang tak spiritual. Itu mesti difaham. Sebab orang spiritual kehidupan mereka juga ada masalah. Tapi cara dia lihat kehidupan dia, persepsi dia memang berlainan daripada orang lain. So bila kita reaksi respon kita macam orang biasa, jadi buat apa kita nak spiritual? Ada orang spiritual, oh saya tidak tahu apa boleh jadi, saya bimbang, saya ini, saya itu, saya tidak tahu mengapa Baba uji saya. Apa pasal Baba uji saya pun tidak tahu. So hari bila dia menangis macam itu, saya tanya pada dia, apa pasal you fikir Baba uji you? Sebab saya ada banyak uji. Ingat Baba tak ada kerja lain enggak? Uji ini, uji itu, uji ini. Bagaimanakah suami akan uji kita apabila kita sudah hilang segala wasana kita, apabila kita sudah hilang segalanya dan semua 100% kita fokus kepada suami, kita dapat sampai ke tahap yang besar, mungkin saat itulah dia akan berikan uji. Segala ujian yang lain dibawa oleh kepada kita oleh kerana karma yang kita buat selama ini. Bukan sahaja apabila kita hidup sekarang, tetapi hidup di dalam kehidupan yang lepas itu, segala karma itu akan melandai kita. Gelombang itu akan melandai kita. Jadi ujian yang kita dapat itu bukan daripada apa-apa. Segala apa yang kita mengalami ialah apa yang kita sudah buat, apa yang kita sudah wujudkan. So segala apa yang kita terima, kita mesti lihat dan menenanginya dengan hati yang baik, hati yang positif. Tak apalah suami, kita buat saja. Tak apa Baba, saya tahu. Esok mungkin satu hari yang lebih baik. Tidak apa suami, saya sudah invest tapi saya sudah hilang berjuta-juta. Tak apa, mungkin besok kita akan dapat. Itu saja. Dengan cara fikiran positif sahajalah yang kita boleh gerak dengan spiritual. Inilah perbezaan spiritual, kebahagiaan spiritual dengan kebahagiaan material. Material memang kita mungkin dapat 1 juta. Tapi esok bila kita hilang 1 juta, kita tidak tahu, kita pergi minum, kita risau, kita bimbang, kita depression, kita macam-macam kita buat. Sebab kita sudah hilang. Tapi semalam saya ada, itu nasib saya. Nasib saya baik. Sekarang saya sudah hilang, kita fikir Tuhan punya pasal. So bila orang spiritual, kalau baik atau tak baik, dua-dua suami ini semua ialah prasadam suami. Ini Baba, prasadam you. Bagi bagus, terima kasih Baba. Kalau tidak dapat, okey suami, ini satu ajaran. Kita ada satu sistem di mana kita boleh dapat bahagia dan suka dan duka dengan sama saja.
Apa pasal? Sebab dalam meditasi kita mesti dapat hati yang murni, yang baik. Sebab sesi kita mesti bagus. Itu yang penting sekali. Dunia ini pentas saja. Sekejap kita duduk. Pentas. Drama akan habis. Bila drama akan habis? Bila kita bernafas akhir, habis. Nafas. Malam ini saya cakap. Esok tada, minggu lepas tada saya ramah tahu. So kita tidak tahu. So kita hidup satu malam, esok pagi ada bangun, oh cantik, terima kasih suami bagi satu hari lagi untuk hidup, satu minggu saja, terima kasih suami. Jadi apabila kita sudah dapat hidup dengan cara seperti ini, semua apa yang kita nampak tidak kekal. Yang kekal sahaja jalan nak balik ke Baba. Itulah artinya kebahagiaan spiritual. That is the true meaning of union with God. Union with God. Itu saja. Wow, Sairam. Simple ya dengernya ya, Prof. Simple. Itu saja simple. Spiritual sebenarnya simple. Kita nak pegang kita punya hidung, pegang macam ini, simple. Tapi orang mau pegang macam itu, macam ini. Kita cakap. Boleh tanya ya, Sairam? Ya. Sairam Pak, silakan. Sairam, Prof. Suresh itu bagus sekali dan saya rasa untuk seumuran kita itu sangat pas sekali ya. Ya. Cuma yang saya pikirkan ini Pak, ada enggak kaitannya dengan catur asram misalnya ya? Anak-anak sekolah misalnya atau orang yang masih kerja dengan orang lain kan ditarget oleh atasannya gitu ya. Anak-anak sekolah itu kan sekolahnya yang punya target bahwa anaknya harus begitu itu ya. Demikian juga kalau orang kerja di kantor orang lain. Jadi kantornya yang memaksa dia harus memenuhi syarat seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, nah gimana kita supaya artinya apa? Di satu sisi kerja keras untuk memenuhi target, tapi di sisi lain tidak kehilangan spiritual gitu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Itu sebab strategi suami ialah untuk wujudkan sekolah di tiap-tiap satu negara di mana kita gunakan sekolah ini supaya kita dapat mentransformasikan pendidikan supaya di murid-murid semua boleh dapat hidup dan percaya kepada sesuatu, actually meningkatkan keyakinan diri mereka. Jadi ini penting sebab di dalam sekolah apabila mereka ajar ini dengan begitu baik sekali, mereka akan faham anak-anak itulah harus diberi latihan seperti ini supaya dapat mereka keyakinan yang lebih sejati dan sebenar. Tetapi kalau keyakinan itu tidak ada, Baba cakap, ini dalam monsoon showers, Baba cakap pagi tadi saya baca, burung duduk atas pokok, bila angin tiup, itu daun gerak, itu pokok pun goyang. Tapi itu burung ada keyakinan kepada sayap dia. Sebab dia faham bila goyang terlalu banyak, dia tidak takut. Sebab goyang sahaja dia akan gunakan sayap untuk terbang ke tempat lain. Baba cakap, manusia tidak mempunyai keyakinan macam burung. Burung pun ada keyakinan lebih daripada manusia. Kita sedikit saja sudah goyang. Sedikit saja sudah risau. Macam tu. Burung punya keyakinan pun kita tidak. Bila saya baca itu 2 ayat, saya rasa suami. Itu pun betul juga. Burung itu senang untuk terbang. Kita sedikit saja goyang. Jadi inilah yang kita harus ajar kepada anak-anak di dalam sekolah. Itu saja. Bila dia sudah faham dan tahu bahawa saya tidak harus risau, saya tidak harus buat depression. Apabila kacau semua berlaku, saya mesti ada keyakinan diri untuk hidup di dalam kehidupan. Inilah yang kita harus ajar di dalam anak-anak kita. Itulah sebab Baba cakap bahawa di dalam tiap-tiap satu negara untuk menunjukkan bahawa ini merupakan satu cara bagaimana mentransformasikan pendidikan, kita menggunakan sekolah. Oke, terima kasih Prof. Suresh. Terima kasih. Terima kasih Pak Komang, Sairam. So, Sairam, kita sudah sampai pukul 10. Ada lagi 2 kumpulan. Sebab saya sudah tahu bahawa memang kita tak boleh buat. Sebab kan saya bagi tahu satu bab kita habiskan 1 minggu. Saya pun faham bahawa memang ini tidak akan habiskan. Sebab apa tahu? Matlamat kita bukan untuk habiskan bab-bab.
matlamat kita ialah untuk gunakan bab-bab untuk habiskan kita. Ya, oh iya betul Prof. Habiskan diri kita. Ya. Habiskan kita. Itu bukan kita nak habiskan. Sebab akhirnya setelah 6-7 minggu ini, kita mesti hidup di dalam kehidupan. Hari-hari kita mesti meningkatkan kebahagiaan kita. Inilah hadiah yang kita mau bagi pada suami. Tidak kisah suami pada hari 23, saya sudah faham dan tahu, saya ingin nak capai enlightenment. Enlightenment means kita nak capai meditasi. Apa dalam bahasa Indonesia ke enlightenment? Pencerahan. Ya, Pencerahan. Pencerahan. Ini saya mau capai. Pencerahan apa pasal? Swamiji saja, yogi saja boleh dapat? Itu 1-2 orang saja? Tidak. Bapa, saya seorang bakta suami. Suamilah bagi tahu bahawa inilah pengalaman yang tertinggi sekali. Saya mau capai ini. Pengalaman yang tertinggi sekali. Bila saya tengok kebendahan, orang jadi multi milioner. Orang ada besar, rumah besar, kereta besar. Okey, itu okay. So saya nak ikut orang yang iman, orang yang ada pengalaman, orang yang spiritual. Bapa, saya mau capai apa suami mau saya capai di dalam kehidupan. Pencerahan. So bagilah hadiah 23 hari bulan November, pagi-pagi bagi hadiah seperti ini. Satu resolusi yang kita buat untuk artinya kalau kita boleh capai dan buat resolusi ini, artinya satsang ini sudah berjaya dengan baik sekali. Sairam. Sairam. Prof, maaf, satu poin Prof, biar ini kita sebelum selesai. Tadi mungkin maksud pertanyaannya adalah, jadi seolah-olah kebahagiaan spiritual itu akan terganggu kalau kita sibuk mengejar target. Maksudnya, misalnya kalau kita kerja di pejabat ini, bos kita akan ngasih tugas banyak dan target-target. Nah, target-target itu menyebabkan kita tidak bisa mencapai kebahagiaan spiritual. Tidak. Mungkin itu. Padahal kehidupan spiritual sama kehidupan, kan semua kehidupan adalah spiritual kan pada dasarnya. Ya, kalau kita betul-betul spiritual, bila bos bagi target, orang lain habiskan target mungkin 3 bulan. Oleh kerana kita spiritual, kita boleh habiskan dalam 2 bulan. Apa pasal kita boleh dapat habiskan lebih cepat? Sebab konsentrasi kita lebih kuat daripada orang lain. Pemikiran kita lagi dalam. Jadi apabila kita buat kerja kita tidak diganggu, kita boleh habiskan kerja, kita boleh capai target kita. Sebab manifestasi spiritual ialah supaya kita boleh capai target kita. Bos punya ini, kita harus dengar, bapa punya target pun lebih tinggi daripada bos. Suami punya target, bila kita boleh tanya pada Bapak Danesh dan semuanya, apabila kita bekerja dengan Bhagawan di projek-projek itu, target itu bagi itu teruk sekali. Bagi itu dalam masa yang kecil kita harus habiskan semua benda. Kadang-kadang kita pun fikir bahawa bolehkah habis, tak boleh habis. Tapi akhirnya kita boleh habis. Kita tengok target suami di Super Specialist Hospital. Krishlov, dia arkitek di ini cerita dibagi tahu kepada saya oleh Krishlov, Profesor Krishlov. Profesor cakap pada saya, dia duduk dalam kereta suami, bulan Mac, dia duduk dalam Mercedes dalam belakang kereta, bapa jalan, bapa tengok tunjuk dengan jari, Krishlov, see that, look there. Dia tengok, this is Super Specialist Hospital, first operation in November. Krishlov pandang sana, dia nampak pasir saja, satu bangunan pun tak ada. Dia tanya, mana hospital? Dia tanya, bulan Mac dia tanya. Bapa panggil hospital, this November 23rd, first operation. Dia tengok, apa ini? No, there's no hospital. Bapa cakap, what I will take place. 7 bulan, Krishlov cakap dalam BBC London. Bapa cakap, Krishlov cakap, what takes 7 years to build in UK, took 7 months to build in the hospital. 7 tahun. Orang ambil 7 tahun untuk bina hospital sebesar ini di UK, tapi boleh habis dalam 7 bulan. Apa arti itu? Artinya target oleh baba lagi tinggi daripada bos kita, lagi tinggi. Tapi kita boleh habiskan dia dalam masa yang singkat. Orang spiritual mesti habiskan segala target dengan masa yang singkat. Itu saja. Sairam. Prof. Suresh ya. Wow, Terima kasih Sairam. Sairam luar biasa Prof. Suresh. Om Sairam, saya tidak bisa berkata-kata, sungguh luar biasa
Ini benar-benar inspiring, motivasi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya akan sangat tergugah untuk mempersembahkan hadiah terbaik di ulang tahun Bagawan yang ke-95 ini, yaitu kebahagiaan. Berjalan di jalan spiritual. Cukup. Dengan cara macam mana kita nak cakap bila pada hari 23, suami cukup suami, cukup. Saya sudah nyanyi, saya sudah topok tangan, saya sudah letak vibhuti, saya sudah pakai putih, semua ini saya sudah buat. Tapi sebelum lagi saya dapat pencerahan, saya tidak mau. Pada tahun ini, hari jadi tahun Baba 95 tahun, saya mau dapatkan pencerahan. Itu saja. Sebelum saya meninggal, saya mau dapat itu. Jadi saya mau baca buku itu, saya mau menjadi orang murni, saya mau lagi pergi kepada Suwitra, Bapak Suwitra, bagi saya lagi kerja untuk saya buat. Jangan lagi saya mau lari daripada kerja. Saya mau lagi ambil kerja suami, lagi buat, sehingga kan saya boleh dapat pencerahan. Inilah cara bagaimana saya kena buat kerja saya. So inilah cara bagaimana saya boleh bagi devotion, my love, my discipline, my dedication semua kepada Bhagawan. Inilah hari jadi yang besar. Buat apa you bagi kek yang besar tu? Happy birthday Swami. Happy birthday Swami. Baba bagi tahu, don't make me happy, I'm always happy. Baba cakap, make me proud. Don't make me happy, make me proud. Dia cakap macam tu. Sairam Bhagawan. Wow. Profesor Suresh membakar kita semua, Sairam. Ini tidak terasa sudah pukul 22. Sairam Bhagawan, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, ini baru sesi pertama yang sudah sangat membakar semangat kita. Aduh, Bhagawan indah sekali. Sairam. Tapi Prof. Suresh, walaupun sudah pukul 22, boleh kita akhiri sesi ini dengan sharing sedikit dari Pak Danes. Sairam, silakan Pak Danes sedikit. Boleh, Pak. Sairam, karena beliau begitu menyemangati kita, saya yakin Pak Danes akan membantu kita semua untuk selalu senantiasa kuat di jalan suami, penuh confident dan persembahkan yang terbaik untuk Bhagawan. Sairam. Pak Danes masih bersama kita, Sairam. Sairam. Oke. Tak ada, Danes tak ada. Oke. Ibu minggu yang akan datang, saya harap lagi tiap-tiap orang lagi bawa 2 orang. Jadi kita boleh sampai 320 orang. Ya, Sairam. Nanti Bapak Ibu semuanya akan menjadi duta-duta untuk membawa 2 rekan lagi di sesi Sairama. Semoga semakin banyak yang kita ajak berbahagia. Sairam. Baiklah, mungkin Pak Danes sudah tidak bersama kita lagi. Mungkin ada live tadi. Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya berbagi kebahagiaan malam ini. Saya yakin semuanya, saya mewakili Bapak Ibu semuanya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Suresh, Sairam. Semoga selalu sehat dan selalu berbagi kebahagiaan untuk kita semua. Jadi dengan mengucap puji syukur kehadirat Bhagawan atas karunia-Nya, mari kita akhiri, walaupun kita semua juga masih semangat, walaupun sudah jam menunjukkan 22:06 di Bali. Kita akhiri sesi kita malam ini. Semoga apa yang sudah kita bagi, kita cetuskan bersama melalui diskusi-diskusi kecil kita tadi, itu akan benar-benar tertanam di hati kita dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Sairam, Bapak Ibu semuanya, mari kita hening sejenak dan akhiri dengan doa Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu.
Sandi. Sairam.